Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan bersama saya, Pastor Hieronimus Rajutuga OCD. Hari ini, Rabu 20 November 2024, hari biasa pekan ke-33. Tema renungan kita adalah menjaga kepercayaan yang didasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata kepada tuannya, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, bahwa aku adalah orang yang mengambil apa yang tidak aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uang itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.
Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kepercayaan itu amat mahal harganya. Itulah sebabnya kepercayaan tidak bisa diukur dengan uang. Orang tidak dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seorang teman tidak akan gampang mempercayakan sesuatu kepada teman yang lain, kecuali terhadap sahabat terdekatnya. Banyak kejadian yang memperlihatkan bahwa jeruk makan jeruk, teman makan teman. Apalagi di zaman sekarang, kepercayaan semakin langka karena banyak manusia yang mencari keuntungan sendiri. Ada udang di balik batu, ada maksud yang tersembunyi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang uang mina memperlihatkan gambaran yang amat kuat tentang kepercayaan. Seorang bangsawan sebelum pergi ke negeri yang jauh, ia memanggil 10 hambanya dan memberi kepercayaan kepada hamba-hamba untuk menjalankan uang. "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali." Setelah uang itu diserahkan bangsawan kepada para hambanya, ia membiarkan mereka mempergunakan uang seturut kemampuan mereka. Ia tidak ikut mencampuri segala urusan mereka. Ia membiarkan mereka melakukan apa saja dengan cara mereka sendiri. Para hamba yang menjalankan uang rupanya sedang diuji oleh majikan mereka tanpa mereka menyadarinya. Dalam hal ini, kepercayaan mengandung di dalamnya ujian mengenai apakah seseorang bisa dipercayai atau tidak, mulai dari hal-hal kecil. Ternyata di antara para hamba itu ada yang berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan majikan dengan keberhasilan menggandakan modal yang mereka dapatkan. Ada yang memperoleh keuntungan 10 mina, dan yang lain beroleh keuntungan 5 mina. Namun ada pula yang tidak melakukan apa-apa. Kepada para hamba yang berhasil menggandakan uang mina, bangsawan itu memberikan penghargaan atas pencapaian mereka. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik." Keberhasilan yang dicapai hamba-hamba yang telah memperoleh laba dari uang yang mereka jalankan diganjari majikan mereka dengan upah yang lebih besar. Upah yang mereka terima tidak dalam bentuk uang, melainkan tugas-tugas yang lebih besar dengan nilai yang lebih tinggi dari keuntungan 10 maupun 5 mina. Mereka dinilai oleh majikan setia dalam perkara kecil, sehingga mereka dianggap mampu dan diberi tanggung jawab atas perkara-perkara yang lebih besar. Mereka diserahi tugas untuk menjalankan kekuasaan atas beberapa kota
sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi hamba yang tidak menjalankan uang mina, ia harus menerima kenyataan bahwa ia diganjari hukuman akibat kelalaiannya. Bahkan uang yang ada padanya diambil dan diserahkan kepada hamba lain yang lebih mampu dan bertanggung jawab menjalankan uang. Di sini ada sisi lain yang ditampilkan perumpamaan ini, yaitu hukum kehidupan yang keras. Bagi seseorang yang sudah mempunyai, akan diberikan lebih banyak lagi. Tetapi bagi yang tidak mempunyai, apapun akan diambil daripadanya. Sebagai contoh, jika kita berdisiplin dan melatih tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan kuat. Sebaliknya, jika kita tidak melatih tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi lemah dan dihinggapi penyakit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang uang mina mengandung di dalamnya pesan yang penting dan berguna bagi pertumbuhan iman kita. Allah telah mempercayakan dan melengkapi kita dengan kemampuan dan bakat, sekalipun dengan ukuran yang amat kecil. Hendaknya kita menerima pemberian Allah kepada kita dengan penuh syukur. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain. Berdikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Dengan usaha yang sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Kita senantiasa berjuang untuk menggunakan segala daya dan kemampuan yang ada untuk keselamatan kita dan sesama. Janganlah kita berpangku tangan dan menyia-nyiakan segala kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia hendaknya menjadi motivasi bagi kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia bab 5 ayat 13. Demikian pula Santa Teresa Avila berkata, hanya dengan kerendahan hati kita dapat melakukan segala sesuatu yang baik bagi sesama dan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita berjuang menjadi hamba yang baik dengan senantiasa menjaga dan mewujud nyatakan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Pada saatnya kita memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Kita berharap agar pada saat Allah meminta pertanggungjawaban dari pihak kita, kita diterimanya sebagai hamba yang baik dan dianggap layak mendapat penghargaan ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Selamat merenungkan.